proses bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara pendiri bisa menjadi bagian dari WICO. Persilahkan Bapak izin. Terima kasih Pak Wamen Komunikasi dan Digital Pak Angga Raka Prabowo. Kami hormati Pak Dubes Indonesia untuk RRT dan Mongolia Pak Johari Oratmangun. Teman-teman media cetak, media elektronik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan apa capaian daripada kunjungan ke Shanghai, China, atas arahan dari Bapak Presiden Pak Prabowo dalam rapat terbatas tanggal 13 Juli yang lalu. Pemerintah Indonesia diminta untuk ikut serta di dalam deklarasi pendirian organisasi kerjasama kecerdasan artifisial dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Nah, penandatangan establishment of WICO ini dilaksanakan dalam rangka World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, dan ini merupakan momentum bersejarah di mana sebelum ditandatangani itu ada pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang mulia Presiden Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulia Antonio Guterres, dan beberapa pendiri founder member daripada WICO tersebut. Indonesia tidak sendirian, tadi sudah disampaikan Pak Wamen Komdigi. Pendirian ini ditandatangani oleh 29 negara, antara lain dari negara ASEAN adalah Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Jadi ada 5 negara ASEAN. Kemudian Indonesia masuk dalam IAIU, dan negara IAIU ini seluruhnya ikut menandatangani, yaitu Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Kemudian negara-negara BRICS seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, Ethiopia, Afrika Selatan. Kemudian dari Afrika, Kenya, Kongo, Kamerun, Lesotho, Mozambik, Senegal, dan Zambia. Kemudian dari Amerika Latin ada Kuba, ada Nicaragua, kemudian juga Venezuela. Dari Timur Tengah ada Oman, Asia Selatan ada Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan dari Eropa Timur ada Serbia. Nah, pendaftaran untuk menjadi founder ini masih terbuka sampai dengan akhir 31 Juli bulan ini. Nah, Indonesia ikut merupakan komitmen untuk membangun tata kelola dan kaidah-kaidah pengembangan daripada kecerdasan buatan, terutama kita ikut agar pengembangan AI ini sifatnya inklusif dan bertanggung jawab untuk dan memberikan manfaat secara bersama. Dalam peresmian WICO tadi pagi, Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa AI seharusnya tidak menjadi solo performance daripada satu negara, melainkan menjadi simfoni daripada global collaboration. Artinya kemajuan AI dibangun dengan kerjasama internasional. Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto bahwa penguasaan teknologi termasuk AI harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan memperkuat daya saing Indonesia. Di Indonesia sedang disiapkan juga roadmap untuk pengembangan daripada artificial intelligence. WICO berperan sebagai organisasi internasional antar pemerintah, dan lembaga ini juga berlindung ataupun mencakupi daripada amanat PBB, yaitu sesuai dengan prinsip piagam PBB, inklusif, aman, terpercaya, dan berpusat ataupun human-centered policy. Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global
Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika. Sebagai pendiri, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk berkontribusi nyata dalam kebijakan, dalam pengembangan tata kelola global, serta ikut aktif dalam kelembagaan WICO sendiri. Nah, ini tentunya memastikan bahwa pengembangan AI sejalan dengan pengembangan global, dan ini Indonesia akan menggunakan agar apa yang di-sharing bisa terus didorong secara bersama, dan ini menjadi bagian daripada SDGs, target daripada PBB. Bagi Indonesia, ekonomi digital ini potensinya sampai dengan tahun ini 130 billion, dan tahun 2030 akan menjadi 366 billion dollars, dan ini sejalan dengan apa yang diusulkan Indonesia dalam rangka kerjasama regional di ASEAN, Digital Economic Framework Agreement, di mana ini diharapkan dapat ditandatangani oleh keketuaan Filipina tahun ini, dan diharapkan ekonomi digital ini akan meningkat dari 1 triliun di ASEAN menjadi 2 triliun, dan Indonesia juga potensi dari 400 menjadi 600 miliar. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi bagi Indonesia ini sudah berproses, dan di Indonesia sendiri sudah diluncurkan Industri 4.0 di tahun 2018, di mana salah satu komponennya adalah mengenai artificial intelligence. Nah, Indonesia sendiri dengan China sudah menandatangani MOU dengan Menteri Perdagangan atau MOFCOM. Tadi baru saja saya melakukan bilateral meeting dengan Menteri Perdagangan China, MOFCOM, yaitu Wang Wentao, di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia. Nah, selanjutnya juga saya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi besok, di mana tentu kita akan berharap bahwa kerjasama akan terus berkembang, dan beberapa perusahaan juga sempat kami melakukan rapat ataupun berkunjung, termasuk ByteDance, Huawei, Deep Robotics, Unitree, Fiber Home, dan ke depan tentu dengan mengoptimalkan WICO, kita bisa memperluas transfer of technology, dan juga membuka kesempatan agar UMKM kita juga memperoleh data dan kesempatan yang sama. Terima kasih, kami kembalikan Pak Angga.